Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur di pagi hari ini Allah memberikan, melimpahkan untuk kita semua nikmat iman, nikmat sehat, nikmat bisa melangkahkan kaki kita hadir di tempat yang diberkahi, yang dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Menghadiri tempat yang menjadi sebab saya panjenengan akan diberi kemudahan dalam segala urusan, lebih-lebih mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, nikmat saya panjenengan bisa hadir di tempat ini, melangkahkan kaki di tempat ini bukan hanya semata-mata nikmat sehat. Karena berapa banyak orang yang Allah kasih nikmat sehat, Allah kasih nikmat kekuatan, tapi tidak mampu melangkahkan kakinya untuk ke majelis ilmu, tidak mampu melangkahkan kakinya untuk menghadiri sholat 5 waktu berjamaah. Safar, kruis, rekreasi, berkilo-kilo kuat mampu, tapi kadang membelokkan kendaraannya untuk menghadiri sholat 5 waktu berat. Maka ini termasuk nikmat yang hendaknya saya panjenengan syukuri, dan semoga saya panjenengan senantiasa Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kemudahan, Allah tuntut kita untuk senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, pada pagi hari ini saya menukil di kitab Riyadhus Shalihin, Bapak Ibu, bab 12. Imam Nawawi memberikan judul di bab 12 ini, anjuran untuk meningkatkan amal kebaikan pada akhir usia. Jadi menganjurkan untuk meningkatkan amal kebaikan di akhir usia. Maka saya ubah di sini materinya menjadi amalan terbaik di usia senja. Sama saja Bapak Ibu. Jadi kalau itu tadi karena saya bukan nukil di kitab Riyadhus Shalihin bab 12. Pertama, beliau Al-Imam An-Nawawi menukil satu riwayat dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Ibnu Abbas, suatu hari Umar bin Khattab ini mengundang orang-orang ahli Badar. Terus kemudian di situ Umar itu juga mengundang Ibnu Abbas, yang mana Bapak Ibu Ibnu Abbas ini masih muda. Kemudian Umar, kata Ibnu Abbas, tidak mengajakku saat itu selain untuk mempertontonkan kepada mereka kualitas keilmuan. Karena Ibnu Abbas ini sepeninggal Rasulullah terkenal dengan turjumanul Quran, sahabat yang paling paham menerangkan, mengerti tafsirnya Al-Quran. Lantas kemudian Bapak Ibu sudah kumpul kayak demikian, Umar bertanya,
kepada para sahabat yang senior itu. Apa pertanyaan Umar bin Khattab, bagaimana komentar kalian tentang surat An-Nasr? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Seandainya jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka banyaklah memuji Allah dan banyaklah beristighfar. Ketika ditanya ini Bapak Ibu kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian, apa makna ayat ini? Maka para sahabat mengatakan tentang ayat ini, setahu kami, kata para sahabat, kita diperintahkan agar banyak memuji Allah dan meminta ampunan kepadanya ketika kita diberi pertolongan dan diberi kemenangan. Itu menurut para sahabat. Kemudian di antara sahabat yang lain tidak komentar. Mereka mengatakan kami tidak tahu. Ini ada sahabat yang Masya Allah tawadhu Bapak Ibu. Jadi kalau mereka nggak tahu ya ngomong nggak tahu. Tapi kalau sekarang ini banyak komentator yang sok tahu. Sepak bola, kira-kira yang pinter itu pemainnya atau penontonnya? Gampang maitu. Bahkan mohon maaf, sekarang ini zamannya pilkada, kemarin pilpres, ini pilkada. Kadang di warung-warung banyak komentator politik gitu Pak. Semua ngomong masalah politik luar biasa. Ini sahabat yang lain mengatakan kami tidak tahu. Dan bahkan ada yang tidak berkomentar, diam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, lantas Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana penafsiranmu tentang ayat tadi? Apakah seperti itu penafsirannya yang dikatakan tadi oleh sahabat yang menjawab? Maka Ibnu Abbas menjawab, tidak, bukan seperti itu. Apa maknanya? Maka Ibnu Abbas mengatakan surat tersebut adalah pertanda wafatnya Rasulullah SAW sudah dekat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ibnu Abbas mengatakan turunnya ayat ini itu pertanda Rasulullah sudah mendekati akhir hayat beliau. Allah memberitahunya dengan ayatnya, maka jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu berarti penaklukan Makkah, dan itulah tanda ajalmu Muhammad. Maka ketika itu Umar bin Khattab tidak bisa membendung air matanya, menangis Bapak Ibu. Maka ketika demikian, banyaklah bertasbih dengan memuji Rabbmu dan banyaklah memohon ampunan, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat. Maka Umar mengatakan, aku tidak tahu penafsiran ayat tersebut selain seperti yang kamu katakan Ibnu Abbas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hal ini fase kehidupan sebelum ajal menjemput. Imam Nawawi kemudian menukil fase kehidupan sebelum ajal menjemput di surat Al-Mu'min ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min turab. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah. Saya dan jenengan diciptakan Allah dari tanah, summa min nutfah, kemudian dari setetes air mani, summa min 'alaqah, sesudah itu
dari tanah, dari setetes air mani, thumma min 'alaqah, kemudian dari segumpal darah. Thumma yukhrijukum tiflan, kemudian dilahirkanlah kamu sebagai anak. Proses saya panjang di fase kehidupan. Thumma litablughu ashuddakum, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Sampai dewasa. Thumma litakunu shuyukhan, kemudian dibiarkan kamu ada sebagian yang sampai shuyukhan, tua. Ada yang sampai muda, ada yang sampai tua. Summa wa minkum man yutawaffa min qabl, dan di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu. Ada ajalnya, sudah masih remaja, ada yang diakhirkan sampai tua, ada yang masih dalam kandungan atau masih kecil diwafatkan oleh Allah. Untuk apa itu? Walitablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun, supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika summa litakunu shuyukhan di sini, kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Nah, tua ini dikatakan tua itu batas usianya berapa? 60. Berapa lagi? Kalau Imam Qurtubi ini banyak pendapat. Ada yang katakan tua itu kalau 60. Tapi kalau Imam Qurtubi, Bapak Ibu, itu dikatakan tua kalau sudah di atas 40. Berarti rata-rata di sini sampai Imam Al-Qurtubi mengatakan orang itu dikatakan tua kalau sudah melewati usia 40 tahun. Makanya kalau orang itu sudah 40 sanah, kalau sudah 40 tahun, banyak dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Rasulullah menyebutkan a'mar ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Tapi kan usia Rasulullah itu berapa? 63. Itu hitungan miladi, Masehi atau Hijriah? Hijriah. Masehi dengan Hijriah itu lebih banyak mana? Masehi. Kalau gitu Rasulullah itu kalau dihitung Pak Bu dengan Masehi, Rasulullah itu nggak ada 63 usianya, karena beliau itu hitungan Hijriah 63. Maka saya dengan itu kalau ditanya usianya berapa, itu rata-rata pakai hitungan Masehi. Wa aqallahum man yadullu, dan sedikit orang yang lebih dari itu. Maka istilahnya kalau orang ini usianya di atas 60-70 berarti dapat bonus, alhamdulillah. Saat fase ini datang, Pak Bu, ada yang mengatakan 60, ada yang katakan 50-60. Maka ketika saya jenengan usia 50, usia 60, pada fase ini saya jenengan datang, maka sedikit demi sedikit kekuatan fisik kita mulai menurun. Ketajaman mata sudah mulai berkurang, kabur. Napa malih? Gigi banyak yang anggal. Pendengaran berkurang. Maka di dalam surat Yasin Bapak Ibu ayat 68, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi, barang siapa yang kami panjangkan umurnya dipanjangkan,
Lunakisu, kami kurangi. Apa yang dikurangi? Bil khalqi, di dalam penciptaannya. Afala ya'ilun, maka apakah mereka tidak memikirkannya? Kalau sudah usia 50, 60, makan keliru, makan mawon, ini dia asam urat, rematik, kemeng-kemeng, dosa es tuh. Di ayat yang senada di ayat ini, surat Ar-Rum ayat 54. Allahulladzi khalaqakum min dha'fin. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Saya jadikan dari keadaan lemah. Summa ja'alakum min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah menjadikan saya dari yang lemah kemudian menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Setelah kuat, Allah jadikan saya lemah lagi. Makanya kehidupan itu kayak jadi berputar. Saya contohkan di sebelah kiri saya, jenengan waktu dilahirkan. Saya juga dilahirkan pertama, terus dengan usia bertambah, merangkak, jalan, berlari, sampai pas pertengahan baru ini puncak karirnya, puncak kesuksesannya, puncak semuanya. Kalau sudah di puncak, terus kemana lagi? Turun, nggak mungkin di puncak terus. Sampai di puncak pas ini, dia akan turun. Begitu pula fisik saya dengan kayak gini kan. Wasaiba, dan sampai shape tumbuh rambutnya. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Kalau itu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian boleh tidak kita minta umur panjang? Dalam hal ini, kalau jenengan minta umur panjang boleh, tapi umur panjangnya ini adalah umur yang barokah. Baik, jangan hanya panjang umurnya. Kenapa jadi panjang umurnya? Ada niup-lilit, maaf, ini tradisi, bukan tradisi Islam. Niup-lilit kemudian disuruh berdoa, minta apa? Ini tradisi orang non-Muslim. Orang Islam banyak yang demikian keliru. Boleh minta umur yang panjang, tapi umur panjang itu adalah umur yang barokah, baik untuk amal kebaikan. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Bishr, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa pertanyaan orang Badui ini Bapak Ibu? Ya Rasul, siapakah manusia yang paling baik? Masya Allah. Siapa manusia yang paling baik? Rasulullah menyebutkan orang manusia yang paling baik adalah mantola umruh, orang yang panjang umurnya, wahasuna amalu, dan baik pula amalnya. Masya Allah. Maka saya jenengan, kalau saya lihat panjenengan bapak ibu yang usianya di atas saya meri pada panjenengan. Karena apa? Usia panjenengan di atas saya, otomatis amal kebaikan panjenengan lebih banyak dari saya. Kalau saya lihat anak-anak atau orang-orang, bapak ibu, mas-mas, mbak-mbak yang usia di bawah saya meri pada jenengan. Karena apa? Dosanya lebih sedikit daripada dosa saya. Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, umur yang panjang, umur yang barokah. Jangan, mohon maaf, sudah tua, sing dipikir nosik dunia. Enten mau buat ngerti? Patah nih. Nyuwun sewu, saya jenengan sing sampun pensiun, apa mboten purun dunya?
enten sing mriki mboten purun dunya. Rasulullah menyebutkan Bapak Ibu, usia manusia itu semakin tua, fisik semakin melemah, tapi terus muda. Apa itu? Hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Yang kedua, watulul amal, panjang angan-angan. Gak selesai-selesai Bapak Ibu. Maka dalam hal ini saya jenengan tambah usia, tambah umur, jangan kayak istilahnya tambah tua, tambah dadi tua-tua, enten gitu. Tapi saya jenengan harusnya tambah tua, tambah ibadahnya. Rasul menyebutkan salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 yang nanti tidak diajak bicara oleh Allah Bapak Ibu pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak disucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, tidak dilihat oleh Allah. Walahum azabun alim, dan yang keempat mereka diazab dengan azab yang pedih. Tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak disucikan, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Pada waktu itu kita cuma butuh Allah. Kalau saya dengan dilihat oleh Allah, alhamdulillah, diperhatikan. Berarti dilihat, ini tidak dilihat sama sekali, tidak diajak bicara, tidak disucikan, bahkan mereka diazab. Siapa mereka? Di antara 3 itu, 1, sayyidun zanin, wong wis tuwek lah kok zina. Ini na'udzubillah min dzalik, tua-tua keladi. Pak Bu, kalau orang tua sopo masjid, sopo majelis ilmu, wajar napa kurang wajar? Wajar. Wes orang sepuh sopo masjid itu wajar. Nek wong sepuh sopo karaoke, niki napa iki? Lah, ya Allah, saya jangan ngajar. Ajari anak kalian sholat usia 7 tahun. Pukul mereka kalau nggak sholat usia 10 tahun. Nah kok wonten tiyang wis umure tuwek gak sholat Pak Bu. Diapaaken ngene iki? Umur 10 disuruh mukul. Lah itu umur 50 suwi gak sholat, gak sholat. Diapaaken iki? Dijejek mungkin. Nah udah dilakukan. Sehingga sekali, wamankan kadzab, pemimpin yang pendusta, yang tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak disucikan, diazab oleh Allah. Orang tua yang berzina, pemimpin yang berdusta. Yang nomor 3, wa'ailul mustakbir, orang miskin yang sombong. Astagfirullah, kita menilai. Wong sing sugih gak oleh sombong. Dia punya kedudukan, punya jabatan, punya harta, punya semua, gak boleh sombong. Lah kok iki gak duwe apa-apa, tidur beralaskan koran, beratapkan langit, nek ngomong dadi gak karu-karu. Astagfirullahaladzim. Itu wakil kayak ngene iku. Nah udah bilang ini. Maka sehingga bertambahnya usia, saya jenengan hendaknya semakin bertambah baik. La yatamanna ahadakumul maut, janganlah kalian mengharapkan kematian. Wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyah, dan jangan pula berdoa agar segera mendapatkan kematian. Innahu idza mata inqata'a amaluhu, karena sesungguhnya kalau orang ini sudah meninggal maka terputus amalnya. Wa innahu la yazidul mu'min umrah illa khairan. Maka seyogyanya bertambahnya usia saya dengan
maka tambah dalam kebaikan, tambah dalam ketaatan, tambah dalam ibadah. Luarnya gitu orang mukmin. Maka bagaimana sekarang menghadapi usia tua ini? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin mengatakan, sejatinya orang yang usianya semakin tua, kata beliau, untuk memperbanyak amal soleh. Tentunya mohon maaf, bukan hanya orang tua saja, karena umur itu nggak tahu saja dengan. Itu tadi kan, ada orang itu dituakan, ada yang masih muda, ada yang masih bayi, nggak ada yang tahu umur kita. Alhamdulillah saya jangan nggak tahu usia itu Pak Bu. Umur saya jangan nggak ngerti kapan kita mati. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita nggak ngerti di mana kita akan mati, kapan, usia berapa. Enak kalau buat kita saya jangan buatan paham umur dia. Saya jangan nggak ngerti kapan usia kita, kapan mati kita. Enak mau buatin. Enak Bapak Ibu nggak ngerti. Jangan dikasih makanan enak-enak, lezat, tapi jangan dikasih bocoran sama malaikat maut. 1 jam lagi kamu tak ambil jalan. Ini kenapa apa? Nangis kok, gimana? 1 jam aku mati. Allah memberitahukan dan dengan nggak tahu itu ya buatku untuk uji siapa di antara kita yang paling banyak amalnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, amalan apa yang kita perhatikan di sini? Kita masuk. Saya tadi perbanyak amal soleh secara umum. Nah, amal soleh apa yang hendaknya saya tingkatkan di usia senja ini? 1. Lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Yang wajib dulu diperhatikan. Yang wajib ini berarti apa yang setiap harinya? Sholat. Yang saya katakan tadi, kalau usia tua orang ini sudah senja, sobo masjid itu biasa Pak, wajar. Kalau arek enom sobo masjid itu luar biasa. Tapi kalau orang tua gak sobo masjid ini gak wajar nih, kalau kurang. Nah ini diperhatikan. Bukan hanya sholat gitu aja. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang mukmin itu. Siapa orang mukmin yang beruntung? Salah satunya orang mukmin yang kalau sholatnya khusyuk. Tambah tua, seyogyanya nyunsel dengan ibadahnya, sholatnya tambah sakit. Insya Allah. Khusyuk ini kalau saya dengan bisa dengan sholat jamaah. Sholat jamaah itu pahalanya 27. Sholat sendiri 1.